kendala KBM online ya seperti ini ya. Kontrol atau pengawasan terhadap siswa itu lemah banget karena siswa berada di luar sekolah gitu ya. Jadi banyak sekali yang tidak masuk setiap harinya. Mudah-mudahan masing-masing wali kelas sudah punya data tentang ketidakhadiran ini, dan mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pihak sekolah untuk perbaikan kita semua gitu ya. Karena hal seperti ini tentu saja tidak baik ya, terutama bagi siswa sendiri sebagai pelaku utama gitu ya, sebagai subjek KBM itu sendiri ya. Memang iya salah satu dampak dari KBM online ini ya seperti ini. Kalau dugaan saya sementara sebagai orang tua dan guru ya sekaligus, memang online ini banyak terganggu karena kemungkinan besar, ini dugaan saya, pola tidur yang tidak teratur. Iya, pastinya. Tapi saya bilang hanya dugaan ya, bisa saja salah gitu. Tapi dugaan saya itu seperti itu, karena tidak terkontrol nih. Orang tua juga kan belum tentu selalu ngontrol tidurnya anak karena dianggapnya udah dewasa, mungkin usia SMA mah gitu ya. Jadi tidurnya tidak teratur, malamnya entah itu main game online atau apapun itu, sehingga bangunnya juga otomatis juga jadi tidak teratur, tidak tepat waktu. Sehingga berat sekali untuk bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari ya. Dalam hal ini KBM. Memang dampaknya pasti bakalan buruk banget ketika istirahat kita tidak teratur. Jangankan mau ibadah ya, ibadah sunnah misalnya, qiyamul lail, sholat subuh aja belum tentu tepat waktu, itu yang wajib gitu ya, apalagi yang sunnah mah. Padahal seandainya yang sedang berjuang ini, para pelajar ini mau aja mulai rutin ya, menjaga pola tidur ya, pola istirahat, supaya bisa bangun di malam hari ya kayak mulail, apalagi bisa juga sering nyempetin secara rutin sholat sunnah subuh 2 rakaat ya sebelum subuh. Wah itu dahsyat sekali pasti untuk perjalanan hidup siswa itu sendiri. Kesuksesannya pasti di atas rata-rata, pasti Allah mudahkan segala urusannya, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seandainya mau seperti itu ya. Kan kita sedang berjuang nih, kalau siswa makan masa depannya juga masih tanda tanya ya, entah bakalan berhasil atau enggak itu kan masih tanda tanya, entah nanti bakal jadi apa itu kan masih tanda tanya gitu ya. Nah supaya cita-cita kita bisa tercapai dengan baik, supaya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, maka ya tadi ya perhatikan ibadahnya. Supaya ibadahnya bisa baik, maka pola tidurnya, istirahatnya juga tolong diperhatikan. Kan gitu ya, karena efeknya dahsyat banget ke situ ya. Jadi ya harapan saya sih, berhubung sudah kelas 3 ya, sudah sebentar lagi naik jenjang ya, naik kelas. Jadi harapan saya sudah mulai memperhatikan itu gitu ya. Karena nanti siswa sendiri yang akan merasakan dampaknya. Seperti biasa ya saya ingatkan, Allah sudah menjanjikan, perbaiki sholatmu maka aku akan perbaiki hidupmu. Itu udah janji Allah itu. Kalau Allah Allah berjanji udah pasti bakalan bener gitu. Gak mungkin Allah ingkar janji, mustahil gitu ya. Itu sifat mustahil gitu dari Allah, gak mungkin. Jadi perbaiki sholat, insya Allah Allah perbaiki hidup kita gitu ya. Ini anak muda ironis banget kalau sampai masa depannya berantakan ya, gara-gara nggak bisa ngatur pola tidur dan pola ibadah. Baik, waktu kita pendek banget ya, kita langsung ke materi ya, karena harusnya kita udah ulangan harian. Jadi mungkin hari ini saya sedikit menyampaikan materi dulu, kemudian pertemuan berikutnya kita ulangan ya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini. Saya perlu banget nilai ulangan harian atau nilai proses ini ya untuk nanti nilai rapot di semester 2. Baik, jadi ini kalau tidak salah IPA 3 sudah ya kalau untuk materi dasarnya ini, konsep dasar perdamaian, terorisme, kemudian demokrasi, genosida, dan lain sebagainya, bukan demokrasi, terorisme ya. Nah, ya berarti kita langsung saja ke peran Indonesianya ya.
Jadi Indonesia ini sekali lagi seperti saya sampaikan, perannya bagi dunia itu sangat besar dari dulu ya. Bukan cuma pelengkap penggembira, bukan cuma penonton. Nah, salah satu buktinya, atau bukan salah satu, ini banyak buktinya ya, ada banyak sekali. Di antaranya ada konferensi Asia Afrika, bahkan di Erlangga ada peran Indonesia di PBB juga ya sebenarnya. Cuman di terbitan yang lain tidak dibahas ya. Langsung ke konferensi Asia Afrika. Jadi konferensi Asia Afrika ini adalah konferensi yang diselenggarakan sesuai dengan namanya. Anggotanya, pesertanya, ya, tamu undangannya itu negara-negara yang berasal dari Asia dan Afrika, dua benua yang diundang oleh Bung Karno, ya, sebagai Presiden Indonesia pada saat itu. Nah, ini diawali dari idenya Bung Karno ya yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada konferensi Kolombo ya. Nah, ini datang karena setelah Perang Dunia Kedua banyak negara yang masih dalam kondisi tidak kondusif ya, kondisi negaranya masih konflik ya, masih bersih tegang karena ada ada dua negara adik kuasa yang berkonflik, berperang pada saat itu, yaitu Amerika Serikat sebagai perwakilan dari blok Barat dan Uni Soviet sebagai perwakilan dari blok Timur, gitu kan? Karena gara-gara perang dingin itulah kondisi negara itu jadi adem-adem panas gitu. Sebenarnya dibilang adem banget enggak, dibilang panas banget juga enggak. Karena perang dingin itu sendiri kan perang yang sebetulnya tidak pernah sampai terjadi kontak senjata antara kedua kubu gitu. Baik Amerika maupun Uni Soviet nggak pernah satu butir peluru pun ditembakkan oleh kedua belah pihak. Tapi suhunya panas gitu. Itu perang dingin itu begitu gitu ya. Nah, cuman memang efeknya kemana-mana gitu, ke negara lain juga ya, karena salah satu efek yang paling dirasakan oleh negara lain selain kedua blok yang bertikai ini adalah perang proksi itu sendiri ya, perang yang melibatkan pihak ketiga, yang perangnya si A sama si B tapi yang berantem si C sama si D gitu ya. Contohnya Korea sampai pecah jadi dua itu gara-gara perang dingin, Vietnam sampai pecah jadi dua itu gara-gara perang dingin kan gitu ya. Termasuk Jerman juga kan pecah jadi dua ya, Jerman Barat, Jerman Timur, Korea Selatan, Korea Utara, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, itu kan gara-gara perang dingin gitu ya. Nah, gara-gara ini, kondisi seperti ini, maka Soekarno punya gagasan gimana kalau kita menggalang perdamaian nih negara-negara Asia Afrika, karena di dua benua ini negara-negara itu masih sebagian besar adalah negara-negara jajahan, negara-negara yang pernah mengalami penjajahan, bahkan masih mengalami penjajahan. Ketika konferensi Asia Afrika dilangsungkan juga kan masih ada yang belum sepenuhnya merdeka. Konferensi Asia Afrika sendiri ini berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 April 1955. Dan undangannya itu 25 orang ya, 25 negara tamu undangannya rencananya itu. Sedangkan yang 5 itu kan negara sponsor ya, di antaranya Indonesia. Nah, tapi dari 25 negara yang diundang, kan harusnya 30 berarti. Itu ada satu yang tidak hadir ya, itu negara Afrika Tengah ya. Apa namanya itu, salah satu negaranya itu karena masih bersih tegang ya, masih konflik dengan penjajah ya, belum merdeka. Nah, jadi harusnya 30 tapi satu negara tidak hadir. Nah, agendanya sendiri di konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, dan HAM ya, serta hak menentukan nasib sendiri ya, termasuk juga masalah-masalah negara yang belum merdeka tadi gitu ya, termasuk masalah perdamaian dunia, kerjasama internasional, dan bagaimana tentang memajukan perdamaian dunia ini. Nah, konferensi ini menghasilkan beberapa poin tuh yang nanti disebut Dasar-Sila Bandung, ada di sini ya. Nah, jadi konferensi tadi ya, konferensi Kolombo yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo, ditindaklanjuti itu di konferensi di Bogor, Pancanegara, karena ada 5 negara saja pada saat itu yang bertemu gitu ya. Pancanegara, keputusannya adalah pertama mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955, kemudian menetapkan 5 negara peserta ya di konferensi Pancanegara ini sebagai negara sponsor,
dan menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Itu ditetapkannya di sini, di Konferensi Pancanegara ya, di Bogor. Nah, kemudian di tanggal 3 Januari 1955 di Bandung nih ya, dibentuk panitia ya. Ketuanya adalah Sanusi Haryadinata, mohon maaf, dan itu kedudukannya sekaligus sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Nah, dari 25 negara yang diundang tadi, yang tidak bisa hadir adalah Federasi Afrika Tengah karena masih harus memperjuangkan kemerdekaan mereka ya dari penjajah. Nah, hasil konferensi Asia Afrika itu sendiri disebut Dasasila Bandung. Nah, ini diantaranya isinya menghormati hak-hak dasar manusia. Nah, diantaranya tuh ya ada yang termuat juga di PBB. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, nggak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara, gitu kan ya, tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan, gitu kan ya, negara lain. Nah, menghormati hak-hak setiap bangsa, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus, tidak melakukan tindakan apapun ya atau ancaman agresi, dan seterusnya, menyelesaikan segala perselisihan internasional, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Nah, itu diantaranya hasilnya. Nah, itu untuk konferensi Asia Afrika. Di sini jelas sekali kelihatan peran Indonesia dalam konferensi tersebut. Indonesia termasuk 5 negara yang menggagas. Usulannya juga bahkan dari Bung Karno yang disampaikan di konferensi Kolombo. Kan gitu ya. Indonesia juga jadi tuan rumah juga ya di tempat diselenggarakannya konferensi tersebut gitu kan ya. Jadi peran Indonesia luar biasa sekali. Ini adalah salah satu nanti cikal bakal ya konferensi Asia Afrika ini adalah cikal bakal terbentuknya gerakan non blok nanti gitu ya, dalam rangka meredakan ketegangan antara dua kubu gitu ya kurang lebih. Nah, yang kedua peran Indonesia adalah misi Garuda. Misi Garuda ini adalah dikirimnya kontingen Garuda ya, pasukan yang terdiri dari TNI dan polisi yang sudah diseleksi ya, pilihan gitu ya. Tentara-tentara pilihan yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian yang dikirim ke negara konflik, ke negara lain ya, keluar Indonesia. Ide awalnya karena muncul konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1956. Nah, jadi pada saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Mesir sehingga menimbulkan perdebatan tuh ya, pro kontra di antara negara-negara lain gitu ya. Nah, dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada pada saat itu, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui pada saat itu ya, tanggal 5 November 1956, Sekjen PBB membentuk UNEF. Nah, Indonesia juga setuju pada saat itu ya, bahkan menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam UNEF. Jadi salah satu pasukan yang tergabung di UNEF itu nanti salah satunya adalah dari Indonesia. Indonesia mengirim misi Garuda 1 tuh ya nanti. Dan menurut catatan nanti ada di belakang itu sampai 30-an misi Garuda yang sudah dikirim ke luar negeri. Ya, kalau ini kan 2016 ya, kita 26 pasukan Garuda. Nah, nanti di slide belakang nanti nih ada sampai 30. Nah, menurut data Kementerian Luar Negeri ini ya, 21 Maret 2016, Indonesia jadi kontributor terbesar ke-10 yang sering mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara konflik dari 124 negara yang terdaftar di PBB. Nah, saat ini Indonesia ini versi per 2016 berarti 2.843 personil tentara yang sudah dikirim ke sana. Ini tentara-tentara pilihan ya, meskipun menurut internal mereka sendiri, saya juga berteman ya, salah satu teman sekolah saya ada yang jadi pasukan rider ya, ada yang rider, ada yang Kopassus. Itu memang kadang-kadang juga faktor kedekatan juga bisa jadi bisa mempengaruhi terpilihnya si tentara itu untuk dikirim ke luar negeri, karena sepertinya prestisnya lumayan gitu, gengsinya kalau terkirim ke luar negeri itu ya, jadi rebutan gitu. Nah, kadang-kadang juga bukan hanya tok masalah prestasi gitu. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB ini merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi ya. Kan Indonesia di pembukaan undang-undang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berarti Indonesia harus terlibat langsung gitu ya, harus berkontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian, ketertiban dunia. Dan Indonesia juga kan menentang semua bentuk penjajahan di atas muka bumi. Itu juga yang jadi alasan kita sampai saat ini
tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena Israel itu penjajah ya, dan kita menentang penjajahan. Di pembukaan undang-undang jelas banget gitu. Itu alasan kita kenapa sampai saat ini tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personil TNI dan Polri itu sendiri. Karena itu jam terbang, itu pengalaman kan gitu ya. Mental juga makin bagus, makin kuat, kemampuan juga makin meningkat pastinya, koneksi dengan tentara-tentara lain ya dari berbagai negara juga. Nah gitu ya kurang lebih. Jadi itu diantaranya misi Garuda. Nah ini nih datanya ya, peran aktif Indonesia dalam mengirim kontingen Garuda ya, dari kontingen Garuda 1 sampai dengan seterusnya. Ya banyak sekali tuh. Ya, 18, kemudian sampai 26, kemudian sampai dengan 30. Ya, ke Libanon yang paling terakhir. Karena Libanon juga konflik ya sampai sekarang juga, bukan hanya Suriah ya, Libanon juga, karena beberapa negara Timur Tengah ini sedang mengalami apa yang disebut Arab Spring itu ya, ada apa ya, gerakan-gerakan di seluruh negara Timur Tengah yang seolah-olah ingin menumbangkan rezim yang berkuasa di sana. Mulai Irak, Libya di Mesirnya, kemudian Suriah sekarang ya, Bashar al-Assad, kemudian Libanon. Pokoknya sepertinya semua negara Timur Tengah bakal mengalami itu gitu ya. Nah, kemudian deklarasi Juanda. Ini juga dahsyat sekali nih peran Indonesia bagi dunia ya. Jadi deklarasi Juanda ini kaitannya dengan batas laut ya, batas wilayah teritorial Republik Indonesia di perairan gitu ya. Nah, ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda ya, Kartawijaya. Waktu kita melaksanakan menerapkan sistem demokrasi liberal. Ya, ini periodenya dari 1950 sampai 59 dan tepatnya di tahun 1957 ketika Juanda menjabat sebagai Perdana Menteri ya. Deklarasi ini ya latar belakangnya sebetulnya karena menurut Departemen Pertahanan Republik Indonesia, hukum laut Indonesia ini yang mengacu ke hukum Belanda pada saat itu sangat merugikan Indonesia dan sangat membahayakan. Karena dulu batas wilayah, batas laut kita itu per pulau gitu ya. Nanti di bawah nih ada slide-nya, kita bisa bayangkan. Jadi sebelumnya tidak seperti ini. Jadi nih silahkan dilihat di sini, diperhatikan. Kalau berdasarkan deklarasi Juanda, laut Indonesia itu justru jadi seperti pelindung, jadi seperti perisai wilayah Indonesia sendiri. Tidak ada celah bagi negara manapun untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia. Ya, gitu. Karena semua tertutup, semua perairan itu nyambung batasnya. Ya, dari satu ujung barat sampai ujung timur sini. Dari Sabang sampai Merauke sini itu nyambung semua gitu ya. Jadi perisai bagi negara Indonesia sendiri ya, batas wilayah ini berdasarkan deklarasi Juanda. Sebelumnya tidak. Sebelumnya itu per pulau seperti ini. Sehingga di antara pulau-pulau ini ada celah yang bisa dimasuki oleh siapapun. Dan ini dianggap perairan internasional, perairan bebas di sela-sela pulau-pulau ini. Dan itu sangat membahayakan bagi Indonesia. Nah, dengan dideklarasikannya batas wilayah oleh Juanda ini, maka wilayah Indonesia jadi sangat aman, terlindung seperti ini. Ya, sudah tidak ada lagi celah-celah di sini yang bisa dimasuki oleh orang secara bebas. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dinyatakan laut teritorial Indonesia itu berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar Indonesia. Gitu ya. Terus nanti dikukuhkan oleh Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara itu sampai sekarang. Wawasan Nusantara ini kita anut ya. Nah, bahkan supaya deklarasi ini juga diakui oleh negara lain, deklarasi ini diperjuangkan terus oleh Indonesia ya di forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut yang dikenal dengan UNCLOS ya. UNCLOS atau UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang diselenggarakan oleh PBB sendiri. Jadi di tiap konvensi ini kita selalu memperjuangkan batas laut internasional ini. Nah, baru diterima nih oleh dunia internasional setelah ditetapkan ya di Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga ya di Montego Bay, Jamaika tahun 82. Nah, berdasarkan konvensi tersebut Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Nah, kemudian setelah terus-terusan diperjuangkan selama 25 tahun, akhirnya tanggal 16 November 94 disetujui oleh 60 negara. Dengan demikian berarti sudah diakui oleh internasional. Gitu ya.
Nah, jadi dengan diakuinya hukum batas laut teritorial ini, Indonesia jadi merasakan sekali dampaknya ya, dampaknya positif sekali. Wilayah pertahanan Indonesia jadi kuat banget gitu ya. Secara geopolitik Indonesia terlindungi setiap incinya, setiap jengkalnya gitu ya. Nggak boleh ada siapapun masuk ke wilayah-wilayah sini gitu ya, tanpa seizin pemerintah Indonesia. Dan itu wajib dijaga setiap jengkalnya oleh tentara-tentara kita, angkatan laut kita ya, yang terus-menerus berpatroli di berbagai batas perairan kita ini ya gitu. Meskipun memang rawan banget ya karena keterbatasan ya, kita juga personil tentara kita juga terbatas, alutsista kita juga terbatas. Jadi ada aja pasti yang masuk ya dari berbagai sudut, dari berbagai penjuru, dan seringnya mereka punya tujuan yang tidak baik kan. Di antaranya yang paling sering itu adalah penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia ya, human trafficking dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian GNB itu sendiri selanjutnya. Jadi setelah Perang Dunia II, sebagaimana kita ketahui, muncul dua negara adidaya, dua kubu yang saling berkonflik, bertentangan, karena punya ideologi yang saling bertentangan pula, yaitu Amerika Serikat ya, yang mengusung liberalisme ya, kapitalisme, dengan Uni Soviet yang mengusung ideologi komunis gitu ya. Nah, jadi suhu negara-negara di dunia ini memanas gitu ya, efek dari perang dingin tersebut. Nah, tanggal 1 sampai 6 September 1961 diadakanlah konferensi tingkat tinggi di Beograd, di Yugoslavia. Nah, di KTT inilah didirikan GNB, diprakarsai oleh 5 negara yang tadi di konferensi Pancal Negara tadi di Bogor gitu ya. Nah, tokohnya masih itu juga. Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Nah, ini tokoh-tokohnya yang lebih jelasnya. Kalau ini kan hanya di background ya, kurang kelihatan. Nah, ini dia tokoh-tokohnya. Ada Kwame Nkrumah dari Ghana, ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Jawaharlal Nehru ya, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, dan Insinyur Soekarno sendiri dari Indonesia. Inilah 5 tokoh pendiri gerakan non-blok ya, sebagai tindak lanjut dari konferensi Asia Afrika gitu ya. Nah, kalau kita lihat petanya di sini, yang member itu, yang anggota itu adalah yang biru tua ya, ini biru tua tuh, biru tua. Kalau sedangkan yang biru muda adalah observer atau pengawas gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang biru muda juga. Nah, kemudian tujuannya ya ini diantaranya memelihara perdamaian dan keamanan internasional diantaranya. Nah, ini ya mengupayakan supaya perang dingin itu berakhirlah intinya mah ya, karena kondisinya pada saat itu tidak stabil. Kemudian tujuan GNB ini juga tercantum di Deklarasi Havana, Kuba tahun 1979, yaitu menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, termasuk apartheid, termasuk Zionisme, ya Israel, rasisme, dan segala bentuk intervensi. Gitu, ya. Nanti ada juga ASEAN, ya, selain ini. Kemudian Jakarta Informal Meeting juga, konflik negara-negara Asia Tenggara ya, ASEAN, konflik perbatasan. Kemudian termasuk juga ada satu lagi apa ya. Pokoknya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian itu banyak ya, ada sangat banyak. Oke, itu materi kita tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di dunia ya, dari mulai tadi konferensi Asia Afrika sampai dengan harusnya masih ada lagi Jakarta Informal Meeting juga ya sampai ke belakang. Nah, cuman waktunya sangat terbatas ya, kita sampai dengan jam 9.00 harusnya. Ini udah lewat 12 menit ya. Udah lewat 12 menit, mohon dimaafkan karena mulainya juga telat ya tadi. Jadi itu, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Dan insya Allah berarti Jumat depan kita ulangan dulu materinya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia ya. Insya Allah kita tinggal menyisakan satu KD lagi ya, satu bab terakhir. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Karena saya khawatir banget kelas 12 ini banyak banget halangan ya, khawatir gak selesai. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sebentar ya, saya screenshot dulu ininya, kehadirannya. Dari mulai Arzika sampai dengan Tabina.
Hanang Zena. Oke, sepertinya oke ada 14 orang. Artinya berarti sudah sehat semua ya, sudah bisa pada hadir meskipun belum full nih ya, belum lengkap. Baik, kita cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Farid dan semuanya. Terima kasih banyak, Pak.